kita akan bahas satu persatu. Pertama, kebijakan institusi. Ini menunjukkan komitmen dari UM untuk mengembangkan program kampus sehat. Apa yang perlu dilakukan? Semua dukungan aspek kebijakan. Apakah nanti dalam peraturan KTA-nya, kawasan tanpa rokok? Apakah nanti dalam bentuk edaran? Kalau kita wajib nih melakukan aktivitas fisik minimal 1 kali seminggu di hari Jumat, itu suatu bentuk dukungan kebijakan. Kemudian ada pengaturan menu rapat yang tadinya menu rapatnya kue, kemudian gorengan, mulai ganti buah-buahan, rebusan, ada macam variasi yang bisa kita pilih. Itu termasuk dukungan, termasuk nanti dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Kemudian pembentukan tim kampus sehat. UM sudah punya tim kampus sehat, tim Health Promotion University. Nah, tapi sayangnya tim ini belum mencakup semua fakultas. Nah, kalau ke depannya disarankan tim kampus sehat ini kalau bisa punya tim tingkat universitas. Nah, tim tingkat universitas ini yang akan mengkoordinir semua kegiatan kampus sehat satu lingkup universitas. Kemudian supaya nggak berat nih kerja tim universitas, kita mulai bikin jaringannya ke bawah. Ada tim tingkat fakultas. Kalau nggak kita bingung nih, kita cuma gerak di skop universitas, tapi ntar yang muncul cuma beberapa kegiatan di level universitas. Padahal di fakultas nggak ada kegiatan sama sekali. Oleh sebab itu, kita perlu libatkan supaya masing-masing fakultas merasa bertanggung jawab untuk pengembangan kampus sehat. Jadi merasa terikat, mau nggak mau nih kerjanya kita, ayo sama-sama mengembangkan kampus sehat. Kemudian integrasikan kesehatan dalam rencana kerja. Nah, kita udah punya tim. Terus ngapain lagi? Kita bisa lakukan analisis situasi. Apa sih permasalahan yang ada di UM? Sumber daya yang kita punya apa? Dan apa yang perlu kita lakukan pertama? Kita tuangkan itu dalam rencana kerja. Kalau kita bingung, kegiatannya banyak. Kalau bisa dilakukan semua, alhamdulillah. Tapi kalau kita masih terbatas dalam hal sumber daya, anggaran dan sebagainya macamnya, kita bisa pilih prioritasnya. Tuangkan itu dalam rencana kerja supaya ada legalnya nih, kita kerja ada dasarnya, seperti itu. Kemudian tentu setiap kegiatan mau tidak mau sedikit atau banyak butuh alokasi anggaran. Nah, ini juga bentuk komitmen dari perguruan tinggi ketika mereka mengalokasikan anggaran. Seperti sekarang juga termasuk dukungan, artinya menyediakan waktunya untuk sama-sama kita berdiskusi dalam pengembangan kampus sehat. Nah, yang tadi disampaikan, integrasikan materi kesehatan ke dalam kurikulum atau kurikulum. Ada beberapa universitas yang sudah punya kayak bagian dalam timnya terkait dengan kurikulum. Bisa dimasukkan di situ. Kalau masih belum bisa, tinggal pasang poster di mana-mana tentang kesehatan. Manfaatkan websitenya, bikin tadi seminar-seminar skop nasional kah, atau seminar-seminar mini kah, atau kuliah-kuliah umum kah, yang topiknya tentang kesehatan. Jadi semakin banyak orang yang terpapar, semakin baik, semakin terinfo. Siapa tahu akan terbentuklah pola yang mendukung setiap orang melakukan gaya hidup sehat. Kemudian perubahan perilaku. Tadi disampaikan perubahan perilaku tentu kita butuh edukasi dulu sampai mereka paham dan mereka mau dan mampu melakukannya. Tentu kita perlu peningkatan literasi. Udah kita bahas tadi, manfaatkan semua media, manfaatkan semua sumber daya yang ada untuk bisa menyebarkan berbagai informasi ini supaya semakin banyak yang terpapar, semakin luas lagi jangkauannya. Kemudian penerapan
penerapan pola hidup sehat meliputi menu sehat di kantin. Kantinnya ada berapa Bu di sini? Banyak, setiap fakultas. Nah, mulai di kantinnya kasih menu-menu yang bervariasi. Jadi menunya nggak hanya apa ya, pecel ayam atau apa sih makanan khas di sini. Mulai ada tambahan jus-jus, buah-buahan dan sebagainya macamnya. Ada bagian gizi di sini. Nah, bagian gizi bisa bersumbangsi ini ceritanya dengan memberikan label kalori pada makanannya. Jadi kita bisa milih nih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita gak ada kegiatan olahraga hari ini, artinya kita biar seimbang kita pemasukan kita dalam makanan, pilihlah kalori-kalori yang lebih rendah. Nah, kalau ada labelnya, kita bisa pilih kita cocoknya makan apa hari ini. Kalau kita makan kalorinya tinggi, kita imbangi dengan olahraga. Kita imbangi pulang dari kantin, jalan kaki, kemudian ikut senam, ikut peragangan dan sebagainya macamnya. Jadi apa yang masuk seimbang dengan yang keluar. Itu akan menurunkan risiko kita terkena obesitas. Ya Bu ya, yang gizi ya. Mulai ya untuk timnya ya. Nah, tulis kalori di kantin-kantin kita. Kemudian mewujudkan lingkungan sehat, aman dan lestari, mendukung ketersediaan sarana prasarana penunjang. Di sini udah ada gymnya Bu ya. Udah. Ini juga luas nih, pedestriannya pasti banyak. Nah, bikin aturan parkirannya itu bikin agak jauh nih dari lobi fakultas. Jadi ini kompleks parkiran, nanti mahasiswa, dosennya bisa jalan kaki ke kampusnya. Atau bikin aturan, kalau lantainya ada beberapa lantai, sampai lantai 2 kita jangan gunakan lift, nggak boleh. Kecuali mungkin dosen-dosen yang sudah berumur atau yang punya kebutuhan khusus. Itu bikin tuh aturan dekannya, bikin aturan rektornya. Bagi usia ini sehat, tidak boleh menggunakan lift, silahkan gunakan tangga. Benar nggak? Mau nggak mau? Sudah. Udah. Di gedung tertentu. Nah, artinya kita punya PR nih. Semua gedung kita mulai terapkan ini. Di sini ada berbagai macam fakultas, terapkan di fakultasnya masing-masing. Udah ada contohnya nih, tanya Bu Zohra. Bikin aturannya. Jadi kita membentuk lingkungan yang mendukung kita untuk berpola hidup lebih sehat. Kemudian pelayanan kesehatan. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama udah punya di sini. Ada poliklinik di sini. Kemudian melakukan deteksi dini. Nah, ini nih bikin jadwal Bu. Mulai kita lakukan deteksi dini. Kalau udah pada paham menggunakan ini, itu bisa. Nah, ini harus dibikinnya. Kita mulai pilih kader-kadernya. Boleh libatkan mahasiswa. Latih, kita bikin pemeriksaan. Manfaatkan pas dibikinnya.